Baik Bapak Ibu Saudara semua dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Oke. Semangat. Semangat ya. Karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita semua. Amin. Ya. Bukan saja baik loh, tapi teramat sangat baik ya. Buktinya hari ini Bapak Ibu Saudara boleh ada di bait Allah yang kudus. Semuanya karena anugerahnya. Ya, baiklah kita menyiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Mengucap syukur. Ya, karena kebaikannya, kasihnya, kemurahannya, dan semuanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapak. Oh, haleluya. Mari kita datang kepada Dia, tanggalkan segala beban, persoalan dan dosa yang merintangi kita untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Urabasyakaralavasanda. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Dan kami mau buka hati kami Tuhan untuk datang kamu. Kami buka hati kami untuk menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, penuhi kami. Urabasyakaralabasana, urapan Allah mengalir. Urabasyak, Roh Kudus mengalir. Urapan kuasa-Mu Tuhan sama setiap kami. Bebaskan kami Tuhan. Lepaskan kami dari segala belenggu dosa. Kami taruh pagi hari ini Tuhan kepadamu. Damai sejahtera, sukacita mengalir dari surga di tempat ini. Biarlah seluruh umat-Mu Tuhan datang kepadamu pagi hari ini. Percepat langkah kaki mereka untuk datang kepadamu Tuhan. Jamahan-Mu mengalir kepada setiap para hamba-hamba-Mu yang mengambil bahagian pagi hari ini untuk melayani-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus, Engkau yang ada saat ini di dalam diri kami. Roh Kudus yang hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh mengasihi-Mu, amen. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis. Penolongku diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini, amen. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu, haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami
Sanda. Kita datang pagi hari ini tidak ada yang lain. Hanya satu tujuan saudara dan saya. Kita mau datang menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara buka hatimu untuk menyembah Yesus. Dan kita mau merasakan jamahan kuasa Roh Kudus memenuhi hati Bapak Ibu Saudara dan saya pagi hari ini. Kita mau berdiri bersama-sama, katakan, Roh Kudus Kau hadir. Katakan, saya mau mendengar suara jemaat di tempat ini. Engkau yang mengasihi kami. Amen. Kau lembut. Amin. Engkaulah penghibur bagi kami. Engkau penolong diutus oleh Bapa. Sekali lagi ya. Naikkan pujian ini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir. Yes. Oh, Roh Kudus, kami mengasihimu Tuhan. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kami buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amen. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamaah kami, jamaahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Ku buka ya Bapa. Haleluya. Yes Bapa. Amin. Menyembah-Mu Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami, penuhi kami. Boleh lagi mendengar suara saudara. Ku buka. Mari persilakan Roh Kudus. Amen. Kami datang kepadamu Tuhan. Yes, amen. Haleluya. Jamah kami, penuhi kami Bapa. Oh haleluya. Berikan sorak-sorak. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, oh penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Jamalah, jamalah
kami buka hati kami pagi hari ini kepadamu Bapa. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan. Oh haleluya. Berserapan. Yes. Di hadirat. Ambil alih. Amen. Seluruh hidupku di altarmu. Oh Jesus, menyembahmu. Amen. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserapan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Haleluya. Inilah kerinduan anak-anak Tuhan di tempat ini. Tidak ada lain hanya untuk menyembahmu ya Bapa. Roh Kudus yang sudah hadir di tengah kami, Engkau menjamah setiap umatmu yang letih, lesu, berbeban berat. Kau beri kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan ada pada kami pagi hari ini. Penolong yang setia hanya Engkau Bapa. Kami percaya, kami imani, kami yakini Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan dong. Tetap bersuka. Benar. Tetap bersuka apapun yang terjadi. Amen. Nyanyi ya. Yuk, datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini. Ya, Tuhan Allah hadir di sini. Ya. Tepuk tangan. Haleluya. Engkau ada di tengah kami. Waktu umatmu memuji Tuhan. Oh, yes. Tuhan Allah hadir di sini. Ya, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini. Ya.
untuk saudara. Iya. Kita akan mendengarkan pujian dari anak TK, ya. Anak TK pemulihan. Iya, beri tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Iya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Baik, puji nama Tuhan. Dari anak-anak kecil ya yang akan nanti meneruskan generasi seterusnya ya. Kita berdoa untuk anak-anak TK mereka terima mulai dari hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan dengan musik kolintang. Nanti saya ajak Bapak Ibu untuk naikkan pujian ini, datang ke hadirat Tuhan. Mari kolintang. Cek.
Cik. Satu dua. Ya. Ini datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh cita. Jadi mukanya mesti senyum ya, kelihatan ya. Kita sendiri ya, sama-sama yuk kita naikkan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu berdiri yuk sama-sama ya. Oke. Haleluya. Tepuk tangan dong. Ya. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kau hadir di tempat ini. Kami mau tanggalkan beban kami. Oh, haleluya. Semua nyanyi ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan senyum dan muka yang gembira. Angkat lagi tangan beban dan kesedihan yang ada hatimu. Oh yes, kenakan jubah pujian sambut hadirnya sang raja. Yes, dan gunung-gunung pun bersorak sorai memuji dia. Glory, oh haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji dia. Sekalian kita di sini, sekalian kita di sini berkumpul memuji dia. Katakan, ya, Yesus Tuhan Raja yang bertata di atas pujian. Intro, ya haleluya, tepuk tangan. Oh, haleluya. Kami datang memuji Tuhan. Ya, boleh tepuk tangannya lebih keras lagi. Ya, nyanyi pujian ini. Ya, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sukacita ya Bapak Ibu. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di hatimu. Kenakan jubah pujian, kita sambut hadirnya sang raja. Dan gunung-gunung pun berya. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji. Sekalian kita di sini, sekalian kita di sini berkumpul dan memuji dia. Katakan, Yesus Tuhan Raja, dialah yang bertahta di atas bumi dan gunung bersorak, dan gunung-gunung pun bersorak. Yo, mari dong suaranya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji. Sekalian kita di sini memuji dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji dia. Katakan, Yesus Tuhan Raja, dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya, haleluya saudara. Yesus bertahta di atas pujian umatnya. Ada kuasa. Maka kalau nyanyi semangat. Ya, iman nih. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sekarang kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan disampaikan. Bapa, jadikan kami indah. Biarlah Engkau pandang mulia kami Tuhan. Biarlah seturut karyamu Tuhan Kau kerjakan dalam hidup kami Bapa. Biarlah mengajar kami untuk berharap hanya kepadamu. Dan kami mau taat
Kami mau setia hanya kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu buka suaramu hari ini. Jangan jadi penonton. Biarlah kita mau buka suara kita. Haleluya. Oh haleluya. Kami datang kepadamu dengan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini ya. Oh haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Mari saudara naikkan pujian ini. Memandang keindahan-Mu kami berikan Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, kami mau taat, kami mau setia hanya kepadamu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Naikkan kembali pujian ini Bapak Ibu Saudara. Katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam inilah kerinduan kami Tuhan. Memandang keindahan-Mu kami berikan Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin, mari saudara, saya mau mendengar suara Bapak Ibu. Jadikan aku indah, oh jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kita berdiri yuk sama-sama. Berdiri Bapak Ibu, naikkan kembali. Jadikan aku indah, oh haleluya. Jadikan aku, saya undang hambanya Bapak Pancuncong untuk maju. Lihat karya-Mu, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Amin. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Berikan tepuk tangan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Di tempat ini kami percaya kami berjumpa dengan Engkau.
Dan di tempat ini Bapa kami boleh sehati, sepakat untuk meninggikan, memuliakan Engkau, menikmati hadir-Mu di tengah-tengah kami. Bapa, pagi hari ini kami rindu mendengar firman-Mu, mendengar perkataan-Mu. Biarlah Bapa, Engkau urapi setiap telinga kami, sehingga kami boleh menangkap pesan yang Engkau sampaikan pagi hari ini. Dan juga Bapa, urapi lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan perkataan-Mu saja, lain tidak. Bapak terima kasih, berbicaralah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap untuk mendengar firman-Nya, mari sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan bagi WL Singer, pemain musik gua, anak-anak sekolah minggu, semuanya luar biasa, dahsyat sekali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Pagi hari ini saya mau membagikan firman Tuhan yang saya berjudul berakar dalam Kristus. Amin ya. Kalau kita berbicara tentang berakar, tentu langsung lompat biasanya. Kalau sudah berakar, bertumbuh dan langsung berbuah. Amin ya. Haleluya. Iya katanya. Tetapi seringkali kita juga melihat ada begitu banyak pohon-pohon ya, pohon mangga. Judulnya waktu kita beli itu mangga, waktu kita tanam mangga. Dia tumbuh, tapi sampai tua itu enggak pernah berbuah. Demikian juga jangan-jangan kita yang ada di sini udah tertanam di gereja ini 20 tahun enggak pernah berbuah. Oleh karenanya yuk kita belajar ya. Semuanya kita harus, katanya sudah kenal Kristus, kita harus berakar di dalam Dia. Amin ya. Kalau kita berakar, baru kita bisa bertumbuh. Tetapi sekalipun kita bertumbuh, belum tentu kita berbuah. Kalau kita nggak serius benar-benar tertanam, berakar di dalam Dia, maka kita tidak akan menghasilkan buah-buah yang Dia inginkan dari kehidupan kita. Amin ya. Oke, yuk kita masuk dalam satu ayat yang pertama, Kolose 2 ayat 6 sampai ke 8. Di situ dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus. Kita semua di sini sudah terima Yesus Kristus. Amin ya. Ya. Karena itu hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Kalau sudah terima, harus hidup di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bukan saja berakar, tetapi kita harus dibangun. Kalau berakar, kita akan menerima semua kebajikan yang ada di dalam Kristus, supaya kita bertumbuh. Tetapi di atas itu, kita harus dibangun. Di mana kita dibangun? Di sini kita dibangun. Di sini ada begitu banyak tukang bangunan, artinya guru-guru yang akan membangun kita. Kita akan dibangun di sini. Sampai kita menjadi sosok yang diinginkan Kristus di dalam kita. Ya. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Ada dua indikasi kalau kita bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan dibangun. Ada dua indikatornya jelas. Yang pertama adalah kita memiliki iman yang teguh. Yang kedua, kita lebih bisa mengucap syukur. Berapa banyak orang Kristen yang bokamsia, yang orang Kristen yang gak bisa mengucap syukur, itu tandanya adalah belum berakar. Belum dibangun di atas Yesus. Lalu bisa dibangun dan berakar dalam keadaan apapun juga kita tetap bersyukur. Amin. Ya. Nah, lanjut ya, hati-hati ketika kita berbicara dibangun, katanya hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kita harus dibangunnya di atas Kristus. Oleh karenanya jangan kita ngabisin waktu untuk lari ke sana, lari ke sini, ada seminar di sana, di seminar sini. Di sini sudah lebih dari cukup untuk membangun kalian. Yang di sini aja sering bolos, kau lari kemana-mana. Di mana-mana bahkan yang kau terima adalah apa tadi? Filsafat kosong yang palsu. Menurut ajaran dunia, turun-temurun roh-roh dunia.
Berapa banyak hari-hari ini kita dengar, di sana ada seminar tentang akhir zaman, di sana ada seminar tentang ini dan itu. Tetapi yang kau dengar itu semuanya adalah filsafat-filsafat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, bahkan ada sebagian seminar mengatakan apa? Kedatangan Tuhan Yesus sudah segera dekat sekali. Bahkan sebagian sudah bisa mengatakan tanggalnya kapan, bulannya kapan. Nah, padahal Alkitab berkata, anak saja tidak tahu kapan terjadinya. Loh, kok ada yang lebih tahu daripada anak? Kok ada yang lebih canggih? Halo? Oleh karenanya, jangan buka telinga kita terhadap filsafat kosong dan palsu. Sementara di sini disampaikan benar-benar firman Tuhan yang utuh, firman Tuhan yang murni. Tapi kau nggak mau dengar, kau lebih senang dengar yang kosong dan palsu itu. Karena yang kosong dan palsu itu lebih heboh. Amin. Berapa banyak mimbar dipakai untuk motivator. Kita dengarnya senang, enak. Tetapi padahal ketika kita bawa pulang, itu tidak membawa faedah apa-apa. Amin. Biarlah kita buka telinga kita terhadap yang menurut Kristus. Jangan yang menurut orang lain. Jangan menurut Pak Pan. Ya. Karena di dalam dirimu semua ada urapan yang mengajar. Kita buka satu-satu ya, dari sini ya. Dikatakan tadi harus berakar di dalam dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini satu perkara yang kita harus mengerti. Untuk bisa berakar, ya. Ibu-ibu di sini tahu yang namanya tauge ya. Ya, itu toge dia harus mati dulu supaya dia bisa keluar ke cambahnya. Kalau dia sudah keluar ke cambah, nggak bisa lagi disebut toge. Amin. Oleh karenanya ya, Yohanes 12 ayat 24 dikatakan begitu. Aku berkata kepada sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan apa? Dan mati. Ya, kalau biji gandum jatuh ke tanah tidak mati, ia tetap aja biji gandum yang utuh. Amin ya. Kalau dia biji gandum yang dia tidak akan mengeluarkan akar dan tidak akan bertumbuh. Tetapi jika ia mati, biji gandum mati, ia akan menghasilkan banyak buah karena dia akan keluar akar, bertumbuh, baru berbuah. Amin. Jadi oleh karenanya, untuk bisa berakar, tolong dicatat, kita harus rela mati dulu. Ini perkara yang gak enak didengar, tetapi ini kebenaran yang sungguh. Artinya apa? Mati apa? Mati dulu cara hidupmu yang lama itu harus mati dulu sebelum kau bisa tertanam, berakar. Kalau kau masih nikmati kehidupan cara hidupmu yang lama, kau izinkan itu terus hidup, maka selamanya kau jadi orang Kristen yang tidak berakar di dalam Kristus. Karena selalu ada pilihan. Yaitu pilihannya ke gereja atau ke mall. Mall lagi banyak sale menjelang Imlek. Itu banyak obral di mana-mana sampai 70%. Ayo, ngantri obralan atau ke gereja? Antri obralan atau ke gereja? Kalau kau tidak bisa menang dalam perkara ini, artinya cara hidupmu yang lama itu masih terbawa-bawa. Selama itu juga kau tidak akan berakar di dalam Kristus. Amin ya. Ayat yang kedua yang meneguhkan itu adalah 1 Korintus 15 ayat 36 berkata, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Jadi izinkan cara hidupmu yang lama mati dulu. Baru kita bisa berakar dan bertumbuh, berbuah lebat. Amin ya. Nah, yang kedua kita lihat ya. Kalau kita berakar di dalam dia, kita akan bertumbuh.
Tetapi kalau sudah bertumbuh harus ada dari pihak yang luar itu melakukan bagian dia. Kalau bertumbuhnya liar, ini ada cabang-cabang yang mereka tahu tidak akan menghasilkan apa. Ini harus diguntingin, harus ditebang. Ini semuanya harus ada yang lakukan itu. Ada yang dari dalam, nature, ada yang nurture dari luar. Nah, nurture ini dia harus guntingin, yang rumput-rumput liarnya harus dibuangin, harus dipupukin. Ini semuanya harus ada yang kerjain. Tetapi di dalam ayat yang baru saya baca tadi, harus dibangun di atas dia. Kristus itu sebagai pondasinya, kita akan dibangun di atas dia. Dia sebagai akarnya, kita akan bertumbuh di atas dia. Nah, ketika dibangun sebenarnya, ada satu ayat yang mungkin Bapak Ibu pernah baca, di Efesus 2 ayat 20, dikatakan dibangun di atas ajaran para nabi dan ajaran para rasul dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi ketika dikatakan dibangun di atas Kristus, Kristus itu hanya batu penjurunya, tetapi yang menjadi landasan kita dibangun adalah apa? Ajaran para nabi, yaitu PL, Perjanjian Lama. Ajaran para rasul, yaitu PB, Perjanjian Baru. Kedua ini menjadi pondasi kita dibangun. Dengan semuanya mengkerucut pada Kristus. Ajaran PL yang berfokus pada Kristus dan ajaran PB, Perjanjian Baru yang fokusnya kepada Kristus. Disinilah kita akan dibangun. Amin ya. Kalau pondasinya seperti ini, jangan izinkan orang lain taruh bahan bangunan yang tidak selaras dengan ajaran Kristus. Ya, segala macam, kita jangan bahas di sini. Ada begitu banyak ajaran-ajaran baru yang begitu memikat hati, tetapi tidak selaras dengan pondasi di mana kita harus dibangun. Ya, kita baca ya. 1 Korintus 3 ayat 10 dikatakan di situ, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi katanya tiap-tiap orang harus memperhatikan. Tiap-tiap orang itu kita semua harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Halo? Jangan cuman ikut-ikutan. Yuk kita di sono ada seminar. Ikut yuk. Nanti tenang aku bayarin. Bukan dibayarinnya. Kalau kau sekali buka telinga terhadap apa yang bukan berdasar Kristus, maka selamanya yang kau dengar itu akan merusak apa yang sudah dibangun di atas Kristus. Amin ya. Apa yang kau taruh di atasnya itu, ayat berikutnya dikatakan, karena tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus Kristus. Halo? Pada gilirannya ketika kau taruh bahan bangunan yang tidak selaras, semuanya itu akan diuji dengan api. Kalau kau taruh di atasnya adalah emas yang itu diuji akan semakin murni pengajaran tersebut. Kalau kau taruh di atas pondasi yang sudah kokoh itu, kau taruh jerami, maka ketika diuji dengan api, jerami itu hangus. Kayu itu hangus. Tetapi kalau kau menerima bahan bangunnya emas murni, bahan bangunannya firman Tuhan yang murni, maka imanmu yang dibangun itu akan teruji menjadi emas yang murni pada saat diuji. Kau bilang saat ini, aku percaya Kristus. Amin, saya katakan amin. Imanmu hanya benar-benar iman yang murni, iman yang seperti emas. Ketika kalian berhadapan dengan masalah kehidupan. Tanpa masalah kehidupan, imanmu adalah iman yang cuma ngimanin saja. Ya, imanin aja, semuanya akan beres. Enggak. Semuanya itu baru beres kalau Tuhan bilang beres. Semuanya itu Tuhan bilang indah
pada waktunya. Sebelum waktunya tiba, nggak ada satupun yang indah. Maka oleh karenanya, kalau kita beriman, maka pastikan iman yang kita miliki itu dibangun dengan bahan bangunan yang tahan uji. Sehingga pada saat kita menghadapi ujian, kita tetap bisa berdiri tegak, berdiri teguh menghadapi segala sesuatu. Sekalipun masalah itu belum berlalu, tetapi kita tidak akan jatuh tergeletak. Amin. Apapun masalahmu hari ini, saya nggak tahu. Tetapi pegang apa yang kalian dengar hari ini. Miliki iman yang teguh, iman yang dibangun dengan bahan bangunan yang tahan uji. Amin ya. Nah, dikatakan di situ ya. Ini penangkal penyesatan. Ini banyak sekali bahan-bahan bangunan yang akan kita dengar hari-hari ini. Kalau kita hari ini buka Google, ada begitu banyak orang upload tentang ajaran-ajaran teologi, Alkitabiah dan seterusnya. Semuanya kalau kita baca itu, kita pikir benar. Karena dia sangat piawai, mereka sangat piawai menulis sehingga ketika kita baca, kita mulai percaya. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau kasih tahu. Ketika kau dengar sesuatu, jangan langsung percaya. Saya anjurkan kalau hari ini kau dengar sesuatu, Pastor Pan bicara, jangan langsung percaya. Tetapi biarlah dia yang sudah tinggal di dalam dirimu, dia yang mengajar kepadamu. Baru kalau dia sudah mengajar, maka percaya apa yang diajarkan. Kita masuk sini ya. 1 Yohanes 2 ayat 7. 1 Yohanes 2 ayat 20. Sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan. Di dalam diri kita semuanya ada pengurapan karena kita sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu pengurapan yang tinggal di dalam diri kita. Di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, dari Tuhan Yesus kita terima. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar. Roh Kudus kalau ngajar itu selalu benar. Amin ya. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi sekarang Pastor Pan sampaikan apa yang harus saya sampaikan di sini. Nanti pulang tanya Roh Kudus. Roh Kudus, tadi pendeta yang rambut putih itu ngomong apa? Orang ngertos, aku nggak ngerti. Tolong jelasin Roh Kudus. Roh Kudus dengan setia, dengan sabar dan teliti dia akan jelaskan. Maksudnya ini, maksudnya itu. Sehingga ketika Roh Kudus mengajar, itulah ajaran yang tidak ada dusta. Itulah ajaran yang paling benar. Amin. Jadi dengar apa aja, tetapi biarlah Roh Kudus yang mengajar kepada kita. Amin ya. Kalau kita asal dengar, langsung percaya, dengar percaya, akhirnya kita mengalami penyesatan. Hari-hari ini sudah begitu banyak dikatakan akhir zaman. Alkitab berkata banyak sekali nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu. Jadi biarlah di akhir zaman ini kita lebih lagi melekat kepada Roh Kudus. Selalu tanya Roh Kudus, apa sih yang diomongin? Apa benar yang diomongin itu? Amin ya. Kalau kita tidak tanya-tanyaan, maka akhirnya kita mengalami sesuatu yang akhirnya kita menyesal pun terlambat. Ya, iman yang bertumbuh bertambah teguh, ya. Roma 10 ayat 17. Iman itu dikatakan timbul dari pendengaran. Amin ya. Pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tolong dicatat. Apapun yang kita dengar, pasti kita akan beriman. Amin ya. Kalau hari-hari ini kita nggak hati-hati, menjelang pilkada pemilu yang akan datang, tanggal 14 Februari. Apapun yang kita dengar, semuanya kedengarannya benar. Amin.
Semua pihak berkompetisi, semua pihak berbicara. Sekarang yang mana yang paling benar? Halo? Biarlah kita tanya Roh Kudus, yang mana yang paling benar? Karena semua yang kita dengar itu, berulang-ulang kita dengar, akhirnya kita akan timbul iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Nah, kalau kita orang percaya, kita membuka telinga terhadap firman Tuhan, maka iman kita timbulnya kepada firman yang kita dengar. Amin ya. Tapi kalau telinga kita buka terhadap hal-hal lain yang berlawanan dengan firman Tuhan, maka iman kita timbulnya terhadap hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Maka oleh karenanya bukalah telinga kita, jangan ngabisin waktu dengar yang enggak-enggak, tetapi biarlah kita buka telinga terhadap apa yang berasal dari Kristus, yaitu firman-Nya saja. Kalau kita dengar firman, iman kita timbul terhadap firman-Nya. Kalau iman kita timbul di dalam firman-Nya, maka kita aman berjalan dipimpin oleh firman-Nya. Amin ya. Yakobus 2 dikatakan begini ya, kalau kita dengar firman, iman itu timbul. Tapi kembali lagi ya, tadi ilustrasinya kacang hijau, akhirnya timbul akarnya, itu baru timbul. Apa serta-merta akan menjadi pohon kacang hijau? Belum tentu. Kecuali kalau dia ditanam. Kalau ditanam, baru dia akan bertumbuh, akhirnya menjadi pohon kacang hijau yang menghasilkan lebih banyak lagi kacang hijau. Multiplikasi terjadi. Tetapi kalau dia cuma timbul, didiemin, yang ada adalah cuma jadi toge goreng. Toge goreng ya. Nah, tetapi kalau ada tindakan terhadap kecambah yang keluar, ditanam, disirami, dipupuki, akan tumbuh pohon kacang hijau dan akhirnya menghasilkan lebih banyak lagi kacang hijau. Maka oleh karenanya Yakobus 2 ayat 17 dia berkata demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Cuma bisa dinikmati sebagai toge tadi, toge goreng. Tetapi kalau dilakukan tindakan, perbuatan, maka iman akan bertumbuh menghasilkan banyak kacang hijau selanjutnya. Banyak menghasilkan gandum, bulir-bulir gandum berikutnya. Jadi Bapak Ibu, oleh karenanya, kalau kita mau dibangun di dalam Kristus, di atas Kristus, buka telinga kita terhadap bahan bangunan yang berasal dari Kristus, yang selaras dengan Kristus. Jangan kita buka telinga kita, ngabisin waktu denger-dengeran dengan yang bukan berasal dari Kristus. Akhirnya kita mulai percaya apa yang kita dengar. Lambat laun semakin lama, semakin banyak orang mulai percaya. Aku ibadah di rumah aja podo wae, sama aja. Tapi ingat, bagian lain dari Alkitab berkata, jangan menjauh dari pertemuan ibadah. Gak mungkin itu ditulis di dalam Alkitab tanpa maksud. Karena di dalam persekutuan ini terjadi banyak hal. Di dalam persekutuan ini terjadi saling menguatkan, saling mendoakan, saling menyapa, saling mendukung dan seterusnya. Tetapi kalau kau sendirian di rumah, kau nonton, memang kau dapat firman ya, tetapi tidak ada salingnya. Oleh karenanya, ini adalah suatu hal yang Tuhan Yesus ajar. Jangan menjauh dari pertemuan ibadah. Karena di dalam setiap pertemuan ibadah ada salingnya, saling menguatkan. Ya, kalau satu dan lain tahu ada yang sakit, maka saling mendoakan. Kalau kau sendirian di rumah sakit pun gak ada yang tahu. Masalahmu tidak ada yang tahu. Jangan-jangan masalahmu ada teman-teman yang di dalam persekutuan, di dalam gereja ini yang pernah alami itu.
Sehingga ketika kau sharing, saling membagi, saling berfellowship, ada orang lain yang sudah alami apa yang kau alami. Dia bilang, aduh dulu waktu saya alami itu, saya lakukan ini dan itu. Masalahmu selesai lebih cepat bukan? Tapi kalau kau usahakan sendiri, akhirnya kau tidak dapat jalan keluar. Gereja, saya katakan gereja adalah buatan Tuhan Yesus sendiri. Ada cuman dua persekutuan yang dibuat Tuhan Yesus. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga Tuhan ciptakan. Oleh karenanya, apapun yang terjadi di dalam keluargamu, jangan sampai izinkan perpecahan di dalam keluargamu. Karena itu Tuhan yang buat. Apapun biayanya, pertahankan itu. Amin ya. At any cost, dengan biaya apapun juga. Pertahanan keluarga. Yang kedua adalah yang Tuhan Yesus buat adalah gereja. Kepada Petrus dia bilang, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Itu kata eklesia yang dipakai di dalam Alkitab. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja adalah ciptaan Tuhan sendiri. Untuk apa? Untuk kita semua orang percaya dibangun di sini. Disinilah kita akan menerima bahan bangunan itu, dan disinilah kita bawa pulang bahan bangunan itu sambil kita konfirmasi kembali dengan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, apa yang aku dengar tadi aku nggak ngerti, tolong ajar. Sehingga kalau kita mengerti, ternyata selama ini aku salah. Amin ya. Nah, iman akan bertambah teguh kalau kita mendengar firman-Nya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Tetapi hanya timbul aja iman gak cukup. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita dengar, kita lakukan, kita dengar, kita lakukan, maka kita akan memiliki iman yang teguh. Kalau cuma dengar pulang kemudian makan bakmi di sini paling enak, disunter banyak enak-enak bakminya. Setelah makan bakmi lupa firman-Nya. Harus lakukan perkara yang sederhana. Kalau di dalam gereja kau mendengar sesuatu begitu keluar lakukan, maka imanmu akan tumbuh. Amin ya. Nah, kalau iman tumbuh, kalau kita bisa bertumbuh dibangun di atas pondasi yang adalah perjanjian lama, perjanjian baru dengan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Kita dibangun di atasnya. Kalau kita sudah dibangun dan kita bertumbuh dengan akar yang tertanam pada Kristus, maka ada dua hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yaitu tadi imannya akan teguh. Yang kedua adalah kita akan limpah dengan syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersyukur. Amin ya. Jangan kau sudah menikah gitu lama, kau baru bilang, aduh nyesel gue. Jangan. Karena Tuhan izinkan kamu menikah dengan dia untuk satu tujuan. Apapun juga bersyukurlah, Tuhan terima kasih sudah kasih yang ini, yang tiap hari merepet. Ya toh? Tuhan terima kasih untuk yang satu ini. Kalau enggak ada dia, apa jadinya hidupku? Ya, semuanya itu untuk kebaikan. Bahkan tanpa kita sadari, ada kalanya kita mengalami sakit penyakit karena Tuhan izinkan itu. Bersyukur karena jangan-jangan selama ini karena kita begitu sibuk cari duit, kita enggak ada waktu cari Tuhan. Kalau enggak cari Tuhan, maka Tuhan yang cari kita. Oke? Kamu enggak datang-datang cari aku yang cari kamu. Sekarang duduk diam. Tidur diam. Aku yang ngomong. Sekarang kau enggak bisa lari kemana-mana. Kau diam-diam di atas ranjang, aku yang ngomong. Yaitu kau dikasih sakit. Supaya di dalam sakitmu kau bisa dengar perkataan dia dengan jelas. Amin.
Ada kalanya kita mengalami usahanya, kendornya bukan main. Kadang-kadang sebagian daripada kita mengalami kebangkrutan, PHK, dan seterusnya. Saya mau katakan, bersyukurlah atas peristiwa yang kayak begitu. Karena itulah cara Tuhan mematikan kita. Cara hidupmu yang lama dimatiin, supaya kau lebih lagi berakar di dalam Kristus. Kalau nggak dimatiin, tiap minggu bilang, aduh sayang omset hari Minggu itu paling gede. Sayang kalau ditinggalkan toko. Tetapi sekarang kita belajar. Yuk, daripada Tuhan yang nyamperin kita, pilih mana? Kita samperin Tuhan atau Tuhan yang samperin kita? Halo? Saya sih lebih baik saya yang samperin Tuhan. Kalau Tuhan yang samperin kita, akhir-akhirnya dia samperin kita di rumah sakit. Gak enak. Akhirnya dia samperin kita dalam keadaan bangkrut. Gak enak kan? Mendingan kita yang samperin dia. Kita samperin dia, kita datang kepada dia, sehingga apa tunas-tunas yang tidak akan bertumbuh, disinilah kita mengalami diguntingin satu-satu. Sehingga apa? Cabang-cabang, carang-carang yang tidak akan berbuah, diguntingin satu-satu. Sehingga ketika diguntingin satu-satu, kita akan bertumbuh lebih sehat lagi. Amin. Waktu kita cuman sedikit, pergunakan waktu yang ada itu dengan bijaksana. Kenapa? Dalam sekejap kita tampak sadar, kalau ngaca saya juga kaget. Rambutnya sudah putih semua. Halo? Jangan tunggu waktu itu. Dia berlalunya sangat cepat sekali. Oleh karenanya, selagi kita masih ada waktu, pergunakanlah waktu itu dengan sungguh-sungguh bijaksana. Jangan kita pakai waktu itu dengar ini, dengar itu, akhirnya kita percaya sesuatu yang enggak benar, dan akhirnya kita mengalami keadaan yang tidak bertumbuh. Ya, kita tidak bertumbuh dan kita tidak dibangun. Ya, sekalipun kita dibangun dengan bahan bangunan yang salah, sehingga pada saat kita mengalami pencobaan, dicobain, kita adanya adalah semua bangunan itu terbakar. Yang keluar apa? Kita dalam keadaan setengah gosong, karena bangunannya terbakar semua, kita keluar. Kita selamat, karena pondasi kita tetap adalah Kristus. Pondasinya Kristus tetap selamat, tetapi ente KB, nggak ada apa-apa, semuanya hilang. Mau seperti itu? Tentu lebih baik kita yang datang kepada Dia. Rendahkan diri untuk dibangun. Amin. Disinilah tempatnya kita dibangun. Kita dengar, kita menerima bahan bangunan yang benar, yang berasal dari Kristus, yang berasal dari firman-Nya, berasal dari Alkitab. Maka oleh karenanya dengan bahan bangunan gitu, kita renungkan, tanya Roh Kudus, kita dibangun. Kita menjadi lebih dewasa di dalam Kristus. Sehingga pada gilirannya, kita semua boleh menjadi dampak, menjadi garam, dan menjadi terang bagi masyarakat di dunia yang katanya diselimuti kegelapan. Alkitab berkata demikian, dunia diselimuti kegelapan. Tetapi oleh karena ada orang-orang yang mau dibangun, orang-orang yang dibangun bisa keluar ke masyarakat menjadi terang di dalam kegelapan dunia tersebut. Amin. Kau sudah dengar, kau lakukan, kau bertumbuh. Dan bertumbuh itu jangan untuk dirimu sendiri, tetapi kau harus berbuah. Dan berbuahnya itu harus dinikmati orang sana. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal saya katakan, ada pohon mangga, dia tertanam, berakar, bertumbuh, tapi enggak pernah berbuah. Karena dia cuma nikmati pertumbuhan dewek, pertumbuhannya sendiri aja, tapi dia tidak mau berdampak sama masyarakat di luar. Tapi kita harus izinkan diri kita dibangun. Ada orang yang guntingin carang-carang yang tidak berguna di dalam pertumbuhan kita. Ada orang yang pupukin kita
ada orang yang perhatikan tanah di mana kita tertanam itu. Diperhatikan kurang apa? Kurang N, nitrogen, kurang apa? NPK, kurang apa ditanam sehingga tanah itu akan semakin hari semakin memberikan unsur hara pada pertumbuhan kita, kita akan bertumbuh lebih sehat lagi. Jadi semuanya ada kembali kepada kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apakah kita mau ditanam di dalam Kristus untuk bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang Kristus inginkan dari kehidupan kita. Atau mungkin kita lebih senang ditanam di tempat lain. Itu pilihannya di dalam kita sendiri, kita yang tentukan. Maka saya mendorong kita semua tertanamlah di dalam Kristus sehingga kita bisa bertumbuh dan tetaplah tertanam di dalam Kristus sehingga kita bisa berbuah. Ya, dan izinkan diri kita tuh dibangun di atas fondasi Kristus sehingga kita akan pada gilirannya boleh menjadi satu rumah ibadah. Yaitu kita semua boleh menjadi namanya bait Roh Kudus. Kalau kita dibangun, kita baru bisa menjadi baitnya karena kita layak di hadapan Dia. Ya, kalau dibangunnya asal-asalan, apa iya Roh Kudusnya mau tinggal di situ? Halo? Tentu Roh Kudus juga dia bilang, enggak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pesan sederhana pagi hari ini. Kita orang Kristen sudah mengenal Dia, sudah menerima Dia. Tetapi banyak sekali daripada kita yang belum mau berakar di dalam Dia. Oke? Biarlah kita relakan hal-hal yang buruk itu mati. Ketika itu mati, barulah kita bisa benar-benar berakar. Karena kita pikirannya tidak mendua antara dunia dan Kristus. Ya. Mengikut Yesus putusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kan ada lanjutan ya, dunia di belakangku, Tuhan di hadapanku. Kalau mengikut Kristus seperti itu, gak usah noleh-noleh lagi. Ini biar ini yang di belakang ini mati. Tetapi kita matanya tertuju kepada Kristus. Mata kita tertuju kepada Kristus. Karena dari situlah kita akan bertumbuh. Karena dari situlah kita akan menerima aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hiduplah itu yang akan memberi nutrisi di dalam kehidupan pertumbuhan rohani kita. Kalau kita masing noleh ke belakang, noleh ke depan, noleh ke belakang, kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Amin ya. Sekali ditanam di sini, biarlah kita terus ditanam di sini. Jangan pindah-pindah, nanti akarnya juga susah beradaptasi. Amin. Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Saya mau minta ibu yang tadi nyanyinya keren itu, kita naik nyanyikan satu lagu ini ya. Nah, sebelum itu kayak membacakan kesimpulan yang saya bacakan tadi ya. Kesimpulan yang pertama adalah kemampuan kita untuk bersyukur itu berbanding lurus dengan keteguhan iman kita. Kalau iman kita tidak teguh, iman kita goyah, maka nggak mungkin kita bisa bersyukur. Bersyukur atas segala perkara. Enggak mungkin kita bisa bersyukur. Amin ya. Nah, kedua kesimpulannya, keteguhan iman adalah produk dari proses pertumbuhan. Tanpa sebuah pertumbuhan, kita nggak mungkin memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh itu hanya ada pada orang yang bertumbuh. Yang ketiga, tanpa diawali kematian, tidak akan ada pertumbuhan akar. Tidak akan jadi akar. Benih yang kau tabur akan tetap benih. Biji-bijian yang kau tabur akan tetap biji-bijian. Firman Tuhan yang ditabur di tempat ini
akan tetap menjadi firman yang adalah logos, tidak akan menjadi rema. Tetapi apabila kita mau izinkan cara hidup kita yang lama mati, kita mengalami metanoia, perubahan pola pikir, dan kita akan berakar di dalam Kristus. Yang keempat, pertumbuhan yang baik tergantung pada sumber kehidupan yang baik, yaitu Kristus sendiri. Sumbernya adalah Dia sendiri yang memberikan air hidup, membuat kita selalu segar secara rohani. Yang kelima, Kristus memberikan nutrisi melalui akarnya. Kalau akar kita tertanam di dalam Kristus, maka selamanya kita akan minum air hidup yang berasal dari Dia. Kalau kita minum dari Dia, maka akan terpancar keluar air hidup itu dari hati kita masing-masing. Dan banyak orang merasakan, mengenal Kristus melalui kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Pengerja di dalam gereja membangun dengan cara dan bahan bangunan yang selaras dengan dasar, yaitu Kristus sendiri. Pastikan kita membuka telinga hanya kepada ajaran yang bersumber dari Alkitab, bersumber dari Kristus sendiri. Jangan kita dengar yang bukan dari Dia, yang pada akhirnya pada saat kita mengalami pencobaan, kita akan mengalami keadaan seperti orang keluar dari rumah kebakaran. Sekalipun kita hidup, semuanya hancur yang kita bangun itu. Karena apa? Semuanya bahan bangunan yang tidak bersumber dari Kristus. Bahan bangunan yang asal-asalan, tetapi kita mau membangun atau dibangun dengan bahan bangunan yang murni seperti emas yang berasal dari Kristus sendiri. Sehingga pada saat kita mengalami segala sesuatu, kita hadapi bersama Kristus yang memberikan kita kekuatan. Kita sanggup, kita cakap melakukan segala perkara bersama Kristus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita sama-sama bangkit berdiri berdoa. Saya undang ibu yang keren ini untuk naikkan pujian yang tadi, Bu. Ya. Ya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu Di dalam hidupku ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Mari sama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan lagi, ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang kita sembah, yang kita tinggikan di tempat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Ya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan dia mau beracara dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari di tempat ini. Ada sebagian daripada kalian yang sedang menghadapi pencobaan. Serasa kaki tergetar, serasa mau jatuh terlentak. Tetapi saat ini, Tuhan yang kita sembah, Dia mau beracara dengan engkau pribadi lepas pribadi. Entah masalahmu, pencobaanmu melalui sakit penyakit, entah pencobaanmu melalui ekonomi, bisnis, usaha, pekerjaanmu, entah masalahmu melalui hubungan-hubungan yang tidak serasi. Tetapi saat ini juga, kalau engkau adalah orangnya yang menghadapi pencobaan itu, dan kakimu mulai tergetar, kakimu terasa mau jatuh, saat ini juga angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Entah masalahmu adalah sakit penyakitmu, entah masalahmu adalah bisnis, ekonomi, keuanganmu, saat ini juga angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Entah masalahmu adalah hubungan-hubungan yang selama ini sudah kau coba untuk merapikannya, tetapi tetap aja engkau tidak dapat berdamai. Saat ini juga angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ini bukan masalah tetanggamu, tetapi masalah pribadimu dengan Kristus. Dia yang sudah ada di tengah-tengah kita. Dia melihat satu persatu tangan yang diangkat, satu persatu tangan yang diangkat, dan dia mau berperkara dengan engkau secara pribadi. Secara pribadi, dia sedang menghampiri engkau secara pribadi. Dia menghampiri engkau dan berdiri di hadapanmu. Dia berdiri di hadapanmu sambil mengulurkan tangannya yang berlubang paku. Dia berkata kepadamu, jangan keraskan hatimu, nak. Aku mengerti, aku peduli, dan aku mau engkau menyerahkan masalahmu. Aku mau engkau menyerahkan masalahmu, pencobaanmu di tanganku. Serahkan, serahkan. Dan ketika engkau sudah serahkan, jangan kau bawa pulang lagi, karena masalahmu selesai di sini, saat ini. Masalahmu selesai. Terima. Dia melangkah satu langkah lebih dekat lagi kepadamu, sambil dia mengulurkan kedua belah tangannya. Dia datang melekat kepadamu dan memelukmu dengan begitu hangatnya. Begitu penuh kasih dia memelukmu. Rasakan pelukan dia yang begitu hangat. Rasakan pelukan dia yang begitu hangat. Sambil berkata kepadamu, kepada kita dia berkata, aku mengasihimu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku tidak pernah membiarkanmu menghadapi segala sesuatu sendirian. Aku akan menyertaimu sampai kesudahannya, sampai segala sesuatu yang ada di hadapanmu berlalu dari hadapanmu. Aku menyertaimu. Hadapi segala sesuatu bersamaku yang selalu memberikan engkau kekuatan. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Terima, terima, terima kekuatan yang baru, terima urapan yang baru. Oh, riarabata santala matasi. Terima, terima, terima urapan yang baru.
Terima kasih yang tidak pernah berhenti mengalir dari tahta kudus-Nya. Terima kasih-Nya memenuhi hati dan kasih-Nya memenuhi pikiranmu. Dengan kasih yang dari surga, Engkau mampu melihat segala sesuatu melalui perspektif yang baru. Kasih dari surga menutup segala pelanggaran. Kasih dari surga memampukan kita semua untuk dapat mengampuni, untuk dapat memaafkan, bahkan lebih dari itu untuk mampu memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat pelukan-Mu yang begitu hangat kami rasakan. Terima kasih Bapa buat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadir-Mu, buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau taruh di dalam hati hamba-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus, Engkau menyingkapkan lebih luas lagi, lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hamba kembalikan Bapa kepada satu nama yang layak dipuji dan disembah. Yesus Kristus yang adalah fondasi dari kami dibangun Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Hamba mengucap syukur Bapa, karena Engkau sudah memakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa, untuk menyampaikan kebenaran-Mu Bapa yang sungguh tidak terbatas kuasanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah menerima kebenaran firman-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terima kasih buat Bapak Pendeta Panjuncong ya. Bertambah-tambah urapan kuasa Tuhan mengalir ke atas hambanya, yaitu Bapak Pendeta Panjuncong dan istri ya, buat pelayanan keluarga. Bapak Ibu Saudara hari ini diberkati ya, amin. Biarlah kita terus mau berakar di dalam Kristus. Bukan saja itu, terus kita kerjakan ya, bertumbuh dan akhirnya mengeluarkan buah. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita lihat dahulu warta gereja. Mari Saudari Desi. Shalom, selamat pagi. Kita dengarkan warta Minggu 28 Januari 2024. Ibadah wanita atau ibadah wanita Bethel Indonesia Selasa 30 Januari 2024 pukul 5 sore. Pembicara Ibu Mika Astuti, pujian Ibu Purnama Syahla. 31 Januari diadakan ibadah anak yaitu Rabu Ceria pukul setengah 5 sore di tempat ini. Yang bertugas 4 Februari 2024, pembicara Pendeta Riki Semen, doa syafaat Ibu Lim Caida, kolektan Bapak Sugiman Sadili, dan Ibu Cualime, penerima tamu Miss Nita, multimedia, Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan Januari, Miss Dewi 2 Januari, Bapak Hosea Herlambang 14 Januari, Miss Rawati Silitonga 15 Januari, Reno Januarta 15 Januari, Lina Deli 16 Januari, Ibu Cualime 27 Januari. Sekian warta pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless. Haleluya, berikan dulu dong sorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Yuk kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang untuk pelayan persembahan untuk maju. Bapak Ibu sudah terima ini ya. Yuk kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh merasakan kebaikan-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekali lagi firman-Mu yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami Tuhan.
Terbukti hari ini kami boleh ada. Sebagaimana kami ada, Kau memberkati Tuhan usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan yang studi, oh Tuhan, mahasiswa semua Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan sebagai bukti ucapan terima kasih kami kepadamu karena Engkau yang terlebih dahulu Tuhan memberkati kami. Setiap kami yang memberi dengan sukacita, kami percaya Tuhan, setiap usaha pekerjaan mereka Engkau akan lipatkan dan Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Haleluya. Amin. Yuk. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagi kami Tuhan. Kebajikan tersedia bagi kami. Haleluya. Yuk. Kasih setiamu nyata bagiku. Yes. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Yeah. Sebab alasanmu limpahkan segalanya. Yeah. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku yuk, tepuk tangan dan kita naikkan pujian ini. Kita berdiri bersama-sama untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Haleluya. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu bagi kami pagi hari ini. Yeah. Katakan, kasih setiamu yuk nyata bagimu. Amen. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab alasanmu limpahkan segalanya. Amen. Dan anugerahnya sangat besar. Ya, ya, ya. Katakan, aku diberkati. Ya, amin. Alasanmu, yes, untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Oh, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Cepat saja, aku diberkati, oh, amin. Yes. Alasanmu, katakan alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Oh, tepuk tangan bagi Dia. Katakan, aku diberkati. Amin, amin. Alasanmu, untuk menyediakan. Aku diberkati. Amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih semuanya sempurna bagi kami. Pendoa syafaat untuk maju ke depan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, yang namanya kami puji dan kami agungkan. Dan firman-Nya yang sudah kami dengarkan mengajarkan kami untuk mengerti bahan-bahan bangunan yang akan kami terima di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Berkati luar biasa, berkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya.
anak-anaknya Tuhan, juga istrinya Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus, berkati mereka keluar masuknya, bahkan lumbungnya Engkau jadikan kepala bukan menjadi ekor Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap sidang jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan Yesus. Berkati kami dalam segala hal, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami Tuhan, kehidupan kami, rumah tangga kami Tuhan Yesus. Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan semakin mengasihi Engkau Tuhan, semakin memahami firman Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan Yesus. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk ibadah-ibadah di tengah minggu Tuhan. Ada ibadah WBI, ada ibadah Racar Tuhan Yesus. Engkau berkati supaya semua berjalan dengan lancar. Kami rindu jemaat-jemaat Tuhan untuk hadir mengikuti ibadah yang ada Tuhan di tengah minggu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk TK Pemulihan Nambetani di tempat ini. Engkau berkati sekolah ini menjadi berkat untuk Sunter sekitarnya Tuhan Yesus. Berkati juga Yayasan Pelangi Kasih juga Tuhan Yesus, semakin memberkati orang-orang Tuhan Yesus melalui yayasan ini Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Ibu Trisnawati. Engkau berkati hamba-Mu dengan kekuatan, kesabaran, penghiburan, sukacita Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati cucunya Tuhan Yesus. Engkau berkati menantunya, berkati usahanya, gereja ini juga Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu untuk pemilihan yang akan datang ini Tuhan Engkau berkati. Kami rindu pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan lah yang layak untuk memimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Engkau sama seperti Engkau memilih Daud Tuhan, Engkau juga akan memilih pemimpin di bangsa ini Tuhan. Kami rindu semua berjalan dengan lancar, jauhkan dari segala kerusuhan, biarlah semua berjalan dengan damai dan jauh dari kecurangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami siap menerima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya firman yang kami dengar kami boleh simpan dan tertanam di dalam kehidupan kami, bahkan boleh menghasilkan buah-buah yang lebat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati hamba-Mu dimanapun Engkau utus hamba-Mu. Biar hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan nama Tuhan boleh terus ditinggikan. Dan kami percaya Engkau juga sudah memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Yang sakit, yang lemah dalam masalah sekalipun Tuhan, Engkau sudah memberikan jawaban dan jalan keluar bagi setiap masalah kami. Bahkan rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini pun Tuhan, Engkau tahu di mana mereka berada. Engkau melawat dan memberkati mereka sebagaimana Engkau berkati kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami akan menyatukan hati kami. Kami terus membawa Tuhan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang Engkau telah pelihara sepanjang tahun ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Engkau kenal Miss Dewi Tuhan. Engkau tahu hamba-Mu Bapak Hosea. Engkau tahu Tuhan Yesus hamba-Mu Miss Ira Tuhan Yesus. Engkau tahu anak-Mu Reno Tuhan. Engkau tahu Deli Bapak. Bahkan hamba-Mu Ibu Cualime Bapak. Engkau mengerti akan keinginan mereka Tuhan, apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan. Engkau Tuhan akan memberikan jawaban bagi setiap doa-doa mereka. Terima kasih Bapa. Untuk yang bersekolah Engkau berikan hikmat dan kepandaian. Yang bekerja Tuhan Engkau bukakan berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami terus bergantung memandang Engkau Yesus dan berharap kepadamu, maka Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan janji-Mu anak cucu mantu kami pun Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Kalau Engkau Tuhan Yesus, kalau kami terus berfokus kepadamu Bapa dan bergantung serta berharap kepadamu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, Engkau Allah yang tetap setia. Tuhan, kami akan memasuki minggu ini bersama dengan Engkau. Kami akan menghadapi banyak masalah, banyak hal yang harus kami hadapi Tuhan, di sekitar kami, di sekeliling kami. Namun firman-Mu kembali menegur dan mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki iman yang kuat, iman yang tidak tergoncangkan dengan segala situasi yang ada. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu melingkupi, memagari dan menjauhkan kami dari segala apapun yang bukan daripada-Mu.
Biarlah Tuhan apapun yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini, semuanya kami taruh ke dalam tangan-Mu, sehingga segala keberhasilan kami menyadarkan kami bukan karena kami hebat, bukan karena kami pandai, tapi semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa, haleluya, haleluya, kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Dipuji, layak disembah, Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Happy birthday, happy birthday. Yang berulang tahun maju ke depan. Semua yang berulang tahun saya undang untuk maju ke depan. Yuk kita naikkan pujian lagu ini ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umur, umur panjang, umur panjang di tangan, di tangan, kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Sekarang kipas, kipas lilinnya, kipas. Belum ya, belum habis lagunya, jangan dikipas dulu. Sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. Ya, happy birthday. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini ada berkat ya. Tuhan berkati. Ya, ada hidangan di samping. Ada hidangan yang disiapkan di samping. Silakan.